Ya, baik. Selamat malam, Mas Mbak semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Tak terasa kita sudah di pertemuan 7 ya. Sebetulnya saya punya keinginan UTS saya lakukan di malam ini ya. Tapi karena saya kira terlalu mendadak saya informasikan, jadi UTS akan saya laksanakan di minggu depan ya. Jadi UTS akan saya laksanakan di minggu depan, jadi dipersiapkan. Untuk waktu UTS-nya akan saya buat panjang waktunya, ya mungkin dari jam 7 malam sampai nanti keesokan harinya ya kurang lebih jam 9 malam lah. Jam 9 pagi ya. Karena satu saya mengantisipasi yang dinas kalau yang mungkin kerjanya shift ya, yang shift siang itu masih bisa mengerjakan, kemudian yang shift malam pun juga masih punya waktu untuk mengerjakan. Karena pengalaman dengan di kelas-kelas yang lain ya, di mata kuliah yang lain itu eh, pada memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya, terutama yang sudah bekerja kan, yang bekerja secara shift otomatis waktu untuk mengikuti perkuliahan jadi terbatas seperti itu. Ya, baik. Jadi eh itulah kenapa saya lakukan apa ya waktu ujian yang cukup panjang ya. Semoga dengan waktu ujian yang panjang itu Mas Mbak semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Materinya dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan 7 kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen kualitas perangkat lunak. Jadi materi ini nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan ya, apa namanya melakukan manage atau manajemen perangkat lunak yang baik itu seperti apa gitu ya. Nanti akan kita bahas di sini dan kita bahas juga nanti standar-standarnya seperti apa juga uh, ada di pertemuan ini juga. Jadi nanti apa yang kita akan kita bahas? Yang pertama akan membahas tentang pengertian si manajemen perangkat lunak itu apa, komponen utama manajemen perangkat lunak itu apa, metode dan teknik pengujiannya bagaimana, gitu ya. Kemudian standar dan sertifikasi, ya. Jadi ada sertifikasinya, gitu ya. Standar dan sertifikasinya seperti apa. Ya. Kemudian eh, metode dan teknik pengujian perangkat lunaknya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Ya. Apa tantangan dan solusinya? Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian manajemen kualitas perangkat lunak. Ya. Jadi kesesuaian produk, ya, maaf, ya, kesesuaian produk ada tiga ya kesesuaian produk. Definisi kualitas perangkat lunak ada tiga ya. Yang pertama adalah kesesuaian produk. Maksudnya apa? Kesesuaian produk ini adalah kualitas perangkat lunak yang ditentukan oleh seberapa baik produk memenuhi persyaratan dan harapan bagi pengguna. Ya, bagi pengguna eh, yang merupakan kriteria utama keberhasilannya. Ya, pastilah ya kita membuat sebuah produk perangkat lunak kita harus eh, apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan user atau tidak. Ya harusnya sesuai gitu ya. Kalau tidak sesuai, berarti sistem itu ya gagal karena pengembangan sistemnya tidak sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aspek kualitas ya. Beberapa aspek kualitas perangkat lunak itu meliputi fungsionalitas, kehandalan, kegunaan, ya, efisiensi, dan probabilitas, ya, yang semua berkontribusi pada pengalaman pengguna. Nah, ini kontribusi seperti ini yang penting, ya, karena menciptakan sebuah perangkat lunak itu dia harus apa ya istilahnya hmm, dapat diterima oleh user dengan baik. Kayak secara kualitasnya baik. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengembangkan sebuah sistem, tapi bersistem yang berkualitas.
Kemudian yang ketiga adalah manfaat kualitas baik ya. Kualitas perangkat lunak yang baik dan tidak baik atau tidak itu tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tapi juga mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kualitas perangkat lunak itu harus benar-benar baik gitu ya. Tadi kan kita melihat kesesuaian, harus sesuai produknya. Yang kedua, aspek kualitas. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya juga harus baik. Gitu ya. Kemudian manfaatnya, ya manfaatnya juga harus baik. Nah ini hal-hal seperti ini harus benar-benar diperhatikan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Nah, selanjutnya adalah eh, pentingnya kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Ya. Yang pertama adalah pengaruh terhadap kinerja produk. Kualitas perangkat lunak yang baik langsung mempengaruhi kinerja dan efisiensi produk yang dihasilkan. Itu otomatis ya. Jadi dengan adanya pengaruh-pengaruh ini ya, adanya pengembangan untuk kualitas ini akan mempengaruhi kinerja. Kualitasnya baik, maka kinerjanya pun juga nanti akan baik. Nah, dari sini kita tahu bahwa produk atau kualitas sistem yang baik itu pasti akan mempengaruhi kinerja dari sistem itu, gitu ya. Efisiensi dari sistem itu. Yang kedua adalah kepuasan pengguna. Otomatis dengan kita mengembangkan sebuah sistem, jika memiliki kualitas yang baik, maka pengguna eh, akan puas dengan hasil yang kita ciptakan, gitu ya. Jadi software berkualitas tinggi yang meningkatkan kepuasan pengguna yang berkontribusi pada loyalitas rekomendasi sebuah produk. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa kepuasan pengguna itu merupakan hal yang sangat penting karena nanti itu akan meningkatkan eh, apa ya istilahnya daya dongkrak ya atau secara trust eh, antara si perancang perangkat lunak itu dengan pengguna. Karena pengguna akan merasa puas ya dengan hasil yang dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah reputasi perusahaan. Otomatis kualitas itu akan mempengaruhi dari reputasi dari kualitas perusahaan itu. Karena dengan sistem yang baik, maka akan menghasilkan kualitas perangkat lunak yang baik juga. Ya. Kemudian pengurangan biaya perbaikan. Dengan mengurangi jumlah bug, ya, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya untuk perbaikan di masa depan. Ya. Jadi meminimalkan bugs lah, biasanya seperti itu. Itu yang nanti akan menjadi eh, tolok ukur ya, bagaimana sistem itu harus sesuai dengan eh, apa yang diinginkan oleh user. Tujuan manajemen kualitas perangkat lunak yang pertama adalah memenuhi persyaratan kualitas. Manajemen kualitas perangkat lunak ini memastikan produk memiliki standar dan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Ya, dengan adanya ini kualitas dari sebuah sistem informasi itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena kualitas yang ada ya itu telah ditetapkan. Harus mengikuti kualitas itu agar apa menghasilkan kualitas yang baik. Yang kedua adalah meminimalkan cacat. Ya. Tujuan utama untuk meminimalkan cacat adalah pada perangkat lunak meningkatkan keandalan dan kepuasan pengguna. Ibarat kita mengembangkan sebuah sistem informasi, ya itu ada cacat sistem ya. Misalnya dia harusnya tidak memiliki hak akses itu, ya.
tapi dia bisa mengakses itu. Atau kemudian atau yang lain eh, saat melakukan saat dia lupa password misal dia tidak bisa forget password. Nah, atau login gagal terus misal. Nah itu masuk pada cacat cacat produk gitu, cacat produk sistem informasi. Jadi cacat produk sistem informasi itu ya meliputi hal tersebut gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi ya, fokus pada pengembangan yang efisien dan membantu mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Jadi proses pengembangan perangkat lunak akan dipercepat dengan eh, manajemen kualitas perangkat lunak ini. Jadi meningkatkan efisiensi proses itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengembangan berkelanjutan. Jadi dengan adanya manajemen kualitas ini, pengembangan berkelanjutan itu akan berdampak banyak gitu ya. Akan berdampak lebih baik gitu. Kenapa? Karena di dalam sebuah sistem informasi itu berkelanjutannya sebuah sistem itu sangat penting. Karena tidak hanya berhenti di sistem itu saja, tapi dia nanti akan tetap bisa berkembang dan terus berkembang. Komponen utama dalam manajemen kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah menentukan standar kualitas. Menentukan standar kualitas ini adalah langkah pertama dalam perencanaan kualitas adalah menentukan standar kualitas spesifik yang ingin dicapai dalam proyek. Misal goals-nya meningkatkan pendapatan, misal mempermudah proses antrian, misal itu harus ditentukan standar kualitasnya apa. Kemudian yang kedua adalah penilaian resiko. Ya, melakukan penilaian resiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi pencapaian standar dari kualitas itu. Kita harus eh, memiliki penilaian resikonya. Kemudian yang ketiga adalah rencana pengujian. Pengembangan rencana pengujian ya harus jelas dan memastikan bahwa semua aspek memenuhi standar. Jadi tidak asal mengembangkan, tidak asal untuk merencanakan ya, tapi benar-benar harus berkolaborasi gitu bahasanya gitu ya. Jadi berkolaborasi satu dengan yang lain agar bisa atau dapat mencapai kualitas produk yang bagus. Ya, ya produk itu kan nggak harus bentuk barang. Kalau software itu kan nggak kelihatan kalau kita lihat produk. Kemudian yang keempat adalah sumber daya yang diperlukan. Menentukan sumber daya yang diperlukan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Ya, kualitas diinginkan seperti apa? Yaitu nanti akan dicapai di sana. Ya. Oh harus seperti ini, oh harus seperti ini. Kemudian proses pengendalian kualitas, yaitu ada namanya proses pemantauan. Proses pemantauan itu apa? Ya, proses pemantauan itu pemantauan secara berkala adalah langkah penting untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan yang kedua, pengujian kualitas. Pengujian dilakukan untuk menilai apakah produk memenuhi spesifikasi standar atau tidak. Jadi benar-benar harus dilakukan proses-proses ini untuk menjaga kualitas produk itu menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah audit kualitas. Audit kualitas itu membantu mengidentifikasi apa yang eh, perlu diperbaiki dan memastikan kebutuhan terhadap standar kualitas itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Ya. Identifikasi area perbaikan. Jadi peningkatan kualitas itu dengan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam produk dan proses. Jadi benar-benar harus melakukan identifikasi.
tidak bisa jalan sendiri lah, ibaratnya seperti itu. Benar-benar melakukan identifikasi proses-proses yang ada untuk menghasilkan kualitas dari sebuah sistem informasi menjadi kualitas yang baik. Selanjutnya adalah analisis cacat. Jadi analisis cacat ini sebetulnya cacat sistem diantisipasi sejak awal. Jadi mencari permasalahan dan mencari solusi yang efektif dan efisien dalam masalah itu. Ya. Bagaimana pemecahannya harus dilakukan seperti apa itu akan dilakukan pemecahan masalah dalam analisis cacat ini. Kemudian perbaikan proses berkelanjutan. Ya. Jadi perbaikan proses itu tidak hanya stuck dalam satu sistem pengembangan saja, ya. Tapi apa ya istilahnya harus bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Berkelanjutan bagaimana ya? Terus bisa dikembangkan, melanjutkan generasi pengembangnya. Itu harus ada. Kalau tidak ada ya sebetulnya agak sulit juga dalam kita mengembangkan sebuah sistem itu ya akhirnya jadi sistem baru. Yang paling bagus itu mengoptimalkan sistem yang lama ke dalam sebuah sistem yang baru yang nanti akan dipakai oleh uh, user. Metode dan teknik penggunaan alat perangkat. Yang pertama adalah pengujian fungsional. Pengujian fungsional itu memastikan bahwa semua fitur perangkat lunak berfungsi dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengujian non formal. Ya, pengujian non formal itu mencakup pengujian kinerja, keamanan, dan ketahanan sistem untuk memastikan perangkat lunak yang standar yang diperlukan. Itu yang pengujian fungsional dan non fungsional. Pengujian selanjutnya adalah manual ya dan otomasi. Ya. Menguji melakukan tester, kemudian optimasi pengajuan. Nah, ini adalah teknik pengujian awal. Alat dan framework. Ya. Alat dan frameworknya apa dalam pengujian ini? Alat optimasi penggunaan Selenium ya, adalah alat utama untuk optimasi pengujian web, memungkinkan aplikasi pengujian aplikasi secara efisien dan efektif. Ya. Pengujian unit, JUnit ya merupakan framework yang penting untuk pengujian unit dalam pengembangan perangkat lunak. Memastikan setiap unit kode itu berfungsi dengan baik. Itu pengujian unit. Meningkatkan akurasi ya dengan meningkatkan alamat dan framework yang tepat. Proses pengujian perangkat lunak menjadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih akurat karena dia real time, ya tidak manual satu-satu. Standar dan sertifikasi kualitas perangkat lunak. Nah ini, yaitu yang pertama adalah standar ISO 9001 tahun 2025. Ya, adalah pedoman internasional yang standar internasional yang sebetulnya dipakai juga di Indonesia yang saat ini sudah banyak juga ya yang di rumah sakit juga kita sedang mengembangkan untuk tanda tangan elektronik secara security ISO-nya yang akan kita usulkan. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi. Otomatis lah dengan biosistem itu pasti akan lebih meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Standar ISO berfokus pada konsistensi yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan ya terhadap produk tersebut. Itu adalah ISO
9001-2015. Kalau ini MMI ya adalah model yang melibatkan ya panduan bagi organisasi dalam meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Jadi dia berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. Manfaatnya apa CMMI? Manfaatnya adalah dengan menggunakan ya, CMMI ini menunjukkan bahwa organisasi itu memiliki proses yang terstandarisasi dan dapat diandalkan ya untuk meningkatkan kepercayaan klien. Kemudian selanjutnya adalah proses peningkatan, ya. Membantu organisasi tentang merancang kode proses pertanggungjawaban dan diukur. Selanjutnya adalah proses penilaian dan audit kualitas. Yang pertama adalah pentingnya audit kualitas. Jadi audit kualitas itu memastikan bahwa semua proses yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, evaluasi berkelanjutan, identifikasi area perbaikan. Nah, sebetulnya di dalam kartun ini apa sih namanya? Di dalam apa checklist ya, di dalam checklist audit ya itu harus benar-benar bisa disertakan alasannya kenapa tidak di checklist misal seperti itulah itu kemudian arah perbaikannya kemana itu harus benar-benar teridentifikasi. Tantangan dan solusi manajemen kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi. Ini sebetulnya masalah klasik yang sering terjadi adalah komunikasi, miskomunikasi. Ya. Kurangnya komunikasi antar tim dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakikutsertaan dalam apa namanya. Jadi itu. Kemudian harus benar-benar dibangun komunikasinya agar apa? Agar terjalin dengan baik komunikasi antara user dan pengembang. Kemudian perubahan persyaratan. Perubahan persyaratan yang sering dapat mengganggu proses pengembangan dan menghasilkan produk yang tidak dalam harapan, ya, tidak dengan harapan. Ya, karena harusnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau tidak sesuai ya berarti dulu waktu melakukan permintaan Anda berarti terus bahasan itu ya harus seperti itu gitu ya terkait dengan persyaratan. Tekanan waktu untuk menyelesaikan proyek tepat ya. Waktu sering kali mempengaruhi kualitas akhir pada produk. Pendekatannya, apa pendekatannya? Pendekatannya adalah kolaborasi yang lebih baik. Ya. Pendekatan Agile dan DevOps mendorong kolaborasi lebih baik antara tim pengembang dan operasi, meningkatkan efisien komunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam pengembangan. Fleksibilitas dalam pengembangan ini merupakan kunci ya, dan pendekatan ya, menemukan tim ya, untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan terkait dengan perangkat lunak itu. Strategi mengatasi masalah kualitas perangkat lunak. Yang pertama adalah pengujian otomatis. Ya. Pengujian otomatis ini penerapan pengujian otomatis yang dapat mengidentifikasi masalah kualitas dan lebih awal untuk yaitu pengujian otomatis itu penting juga dilakukan untuk mengetahui seberapa ya pastinya kalau tidak ada stress testnya bagaimana sistem itu bisa diakses itu baik atau tidak.
Kemudian pelatihan tim mengembang ya, pelatihan yang berkelanjutan ya untuk tim menggandeng peran penting ya. Ini adalah strategi mengatasi masalah HLT, masalah kualitas perangkat lunak. Kemudian penilaian pelatihan tim pengembang. Jadi tim pengembang pun juga harus memiliki pelatihan karena kualitas dari perangkat lunak itu ditentukan dari si pengembangnya. Kalau pengembangnya menggunakan framework yang jadul atau yang lama, pasti otomatis dia akan eh, apa namanya tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah praktik pengembangan yang baik. Eh, Menerapkan produk pengembangan yang baik seperti code review, desain, ya, yang baik dan dapat eh, apa perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi harus dengan kualitas-kualitas perangkat lunak tadi, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana indikator-indikatornya, itu yang nanti akan dapat menjamin kualitas perangkat lunak itu bisa dikatakan baik atau tidak. Nah, di sini kita tahu bahwa pengembangan sebuah sistem informasi tidak hanya kita mengembangkan sistemnya saja, tapi kita juga mengembangkan ya apa ya istilahnya eh, mengembangkan ya lokasi itu ya, bagaimana nanti bisa ke depannya bagaimana. Ya itu sebenarnya bukan dari ranah kita, tapi kadang kita harus memikirkan itu juga. Ya. Itu uh, silahkan Mas Mbak semua, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom chat atau di grup WA gitu ya. Nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya pahami, dan jika belum bisa saya jawab ya saya jadikan PR gitu ya. Dan setelah ini akan saya buka absensinya. Sekali lagi jangan lupa absen. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa juga kita akan UTS. Dari UTS itu nanti saya akan nilai bagaimana kualitas dari semester 1 dengan metode yang saya terapkan. Nah, itu nanti akan menjadi bahan evaluasi juga. Apakah nanti Mas Mbak semua yang hadir pada malam hari ini itu benar-benar antusias atau tidak gitu. Kalau apa ya istilahnya kualitas jika kualitas pengalaman itu bagus, maka ya si user itu akan senang juga, akan terpuaskan juga dengan eh, nah itu silahkan nanti jangan lupa untuk absen. Mungkin untuk perkuliahannya saya ucapkan terima kasih buat Mas Mbak semua yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Sehat selalu buat Mas Mbak semua. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa belajar. Kita akan UTS di minggu depan. Sekali lagi kita akan UTS di minggu depan. Tolong dipersiapkan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.